ibu kota muslimin pertama itu mana? Madinah. Madinah. Madinah siapa yang buka? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair gak sendirian. Mus'ab bin Umair make link muslim yang di sana, sahabat mulia As'ad bin Zurarah yang sudah masuk Islam di tahun 10 kenabian, kemudian ikut baiat 1 dan 2. As'ad bin Zurarah dengan Mus'ab yang menyampaikan Islam karena yang punya banyak ilmu adalah Mus'ab. As'ad bin Zurarah yang punya link dan punya strategi dan tahu pemetaan Madinah. Maka begitu datang Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu, datang bawa tombak itu ngusir, ngapain berdua sini, pulang sana, ganggu Madinah. Itu As'ad bin Zurarah sudah bilang kepada Mus'ab, ini orang nih kalau kau bisa Islamkan, ini orang didengar di masyarakatnya, Maka Mus'ab dengan tenang dia mengatakan begini, kalau Anda mau, Anda duduk, kita bicara. Kalau yang saya bicarakan Anda ridho, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, saya pergi. Kata Usaid bin Hudzair, sepakat. Duduk Pak, sudah. Makanya gitu, antum sering-sering duduk sama non muslim itu untuk antum dakwai. Itu sengamuk-ngamuknya dia. Itu kalau dengar ayat Allah bisa meluluhkan hatinya. Duduk udah ngamuk-ngamuk pegang tombak Tuhan. Duduklah sih. Begitu duduk diajak bicara, disampaikan begini, begitu, ini ayatnya, ini Islam. Betapa indahnya. Berubah mukanya Pak. Berubah, siap menerima hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu. Begitu masuk Islam, Usaid bilang, lihat Pak, zaman dulu betapa kuatnya seorang mukmin itu kalau mengajak ngomong orang kafir langsung masuk Islam. Begitu Usaid masuk Islam, Usaid bilang, di masyarakat Madinah ini ada orang yang kalau kamu berhasil mengislamkan dia, masuk Islam negeri ini, saya akan rekayasa, kamu tunggu di sini. Tuh gitu Pak, baru masuk Islam langsung merekayasa. Jangan sampai Islam dari kecil nggak ngapa-ngapain. Islam dari lahir berkarya juga enggak untuk Islami. Jangan begitu. Ini orang baru detik itu masuk Islam. Kamu tunggu, saya rekayasa. Direkayasa sama Usaid bin Hudzair. Siapa orang itu? Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adz yang oleh Nabi SAW ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal tahun 5 Hijriah, Nabi mengatakan ihtazza arsyur rahman bi mauti Sa'ad. Bergetar arsy Allah yang Maha Rahman karena meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Gak sembarang orang ini. Itu. Maka Usaid pulang ke Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian karena sebenarnya yang ngutus Usaid untuk ngusir itu Sa'ad bin Mu'adz itu Pak sebenarnya. Yang ngutus itu Sa'ad bin Mu'adz kenapa enggak jalan sendiri? Kata Sa'ad itu As'ad bin Zurarah yang sudah muslim bersama Mus'ab. Itu kan sepupu saya. Enggak enak saya. Itu enaknya ya kan? Bersaudara sama Anda pakai saja itu orang itu. Enggak enak saya. Maka begitu Usaid datang, orang-orang bilang, ya ini mukanya udah berubah ini. Orang tahu Pak, bahasa mereka adalah dia berangkat dengan wajah yang berbeda dengan wajah dia kembali. Itu bahasanya. Kelihatan, makanya orang beriman itu kelihatan mukanya ya kan? Kelihatan mukanya. Orang kafir aja tahu Pak. Ah ini berubah nih, kelihatannya udah masuk Islam kelihatannya. Jadi dugaan mereka benar bukan? Benar. Sudah, tapi dia nggak ngomong. Gimana Usaid? Kata Sa'ad bin Mu'adz. Udah, saya udah bicara sama mereka. Udah tenang aja, itu sih aman-aman, beres, urusan beres. Cuma bukan itu masalahnya. Masalahnya begini. Itu sepupumu itu, As'ad bin Zurarah itu ternyata diancam mau dibunuh oleh salah satu suku. Coba lihat Pak. Ngamuk Sa'ad. Siapa sukunya? Begitu disebutkan. Berangkat Sa'ad bin Mu'adz Pak, bawa senjatanya, tokoh besar. Ditemuinya As'ad bin Zurarah untuk memastikan keamanan sepupunya itu. Begitu sampai mereka berdua lagi berbincang asik, Mus'ab sama Sa'ad bin Zurarah. Loh gak ada apa-apa ini. Saat itulah Sa'ad bin Mu'adz tahu, saya dijebak sama Usaid bin Hudzair.
Lihat Pak itu. Sudah duduk di situ. Sama ngamuk lagi. Pulang pergi. Ngapain di sini? Kata Mus'ab sama, duduklah di sini. Kalau anda mau saya bicara. Kalau Anda nggak setuju saya pergi. Tapi dengar dulu lah. Kata Sa'ad, ini fair. Duduk di situ, bicara. Mus'ab bicara radhiyallahu anhu. Masuk Islam, Pak. Masuk Islam. Coba bayangkan. Nabi itu nggak pernah salah pilih orang. Ini pemimpin-pemimpin besar kayak gini. Duta pertama dalam Islam itu kayak gitu. Itu baru duta namanya. Duta besar. Dubes pertama itu, Pak. Mus'ab bin Umair itu. Sudah masuk Islam. Lihat pemimpin itu kalau beriman kayak gini Pak. Jadi antum-antum yang jadi pemimpin tuh Pak. Pemimpin perusahaan, pemimpin apa, pemimpin divisi apa, pemimpin lembaga, pemimpin kementerian, pemimpin dinas apa. Kayak Sa'ad bin Mu'adz. Supaya kalau antum meninggal bergetar arsy Allah itu. Begitu masuk Islam, saat kumpulkan masyarakatnya, tuh kan pemimpin tuh gitu Pak. Kumpulkan masyarakatnya. Begitu kumpulkan masyarakatnya, saat bicara. Menurut kalian saya ini siapa? Masyarakatnya mengatakan Anda pemimpin kami, Anda orang terbaik kami, Anda yang kalimatnya kami dengar. Baik, kata Sa'ad. Mulai hari ini haram bagi saya bicara dengan kalian sampai kalian mau bersyahadat. Nah, itu pemimpin namanya. Pemimpin itu begitu Pak. Kalau dia mimpin, dia kan punya kebijakan. Tidak boleh. Kantor ini sholat semua. Begitu, pemimpin itu begitu. Sa'ad bin Mu'adz, haram bagi saya bicara dengan kalian sampai kalian mau syahadat. Syahadat Pak semua orang. Maka bergetar arsy Allah yang Maha Rahman itu ketika Sa'ad meninggal. Nah, Mus'ab bin Umair, As'ad bin Zurarah, Usaid bin Hudzair, dan Sa'ad bin Mu'adz. Berapa umur mereka? 30-an tahun Pak. 4 orang, anak 30-an tahun, cukup untuk membuat ibu kota Islam. Itu maksud saya. Paham? Baik. Saudaraku dirahmati Allah. Nah itu semuanya, data itu. Tinggal kemudian bagaimana mereka dilahirkan itu. Bagaimana mereka dilahirkan itu teman-teman. Masya Allah. Dan itu memang perlu pembahasan sendiri. Kita mendidik generasi kita setelah kita ini jangan salah didik Pak. Jangan salah didik. Didiklah dengan urutan pendidikan nubuah, pendidikan kenabian zaman Nabi SAW kayak apa urutannya.